Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 4 pertandingan Euro 2024. 2 pertandingan adalah review dari pertandingan antara Jerman versus Spanyol yang berakhir untuk kemenangan Spanyol melalui perpanjangan waktu dengan skor 2-1. Dan pertandingan kedua adalah antara Portugal versus Prancis yang berakhir untuk kemenangan Prancis melalui adu penalti. Sedangkan 2 pertandingan lainnya adalah preview dari sisa 2 pertandingan perempat final. Yang pertama antara Inggris versus Swiss dan yang kedua antara Belanda versus Turki. Saya ada membuat konten preview untuk 2 pertandingan yang telah dimainkan di babak perempat final ini kan teman-teman. Dan di konten preview tersebut saya memberikan prediksi saya dengan menegaskan bahwa saya mengunggulkan Jerman dan juga Portugal untuk melaju ke babak semifinal dengan memberikan persentase 55% baik bagi Jerman dan juga bagi Portugal. Selain itu juga saya menegaskan bahwa kemungkinan besar pertandingan akan berjalan sangat ketat dan bukan tidak mungkin pertandingan antara Portugal versus Prancis bisa saja pemenangnya ditentukan melalui adu penalti. Dan saya kira Portugal yang akan melaju, ternyata Portugal gagal teman-teman. Dan tim tuan rumah Jerman tersingkir di babak perempat final. Artinya prediksi saya salah total. Oleh karena itu saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena prediksi saya kali ini dua-duanya salah total dan Jerman serta Portugal gagal total di Euro 2024. Selain itu juga kita tahu Toni Kroos sudah pensiun dari sepak bola dengan memainkan pertandingan terakhirnya semalam. Sedangkan Ronaldo memainkan pertandingan terakhirnya di kejuaraan Euro. Dan menurut hemat saya ada baiknya Ronaldo juga mengikuti langkah dari Toni Kroos dan pensiun dari timnas Portugal. Kalau masih mau bermain di level klub, ya saya pikir dia masih bisa ya bermain bagi klubnya Al Nassr di Liga Arab Saudi. Tapi bagi timnas saya pikir dia sudah tidak bisa lah memberikan kontribusi. Ya kalau kita melihat Ronaldo sebagai inspirator dan juga panutan, ya itu bagus juga. Tapi kan ya pada akhirnya dia juga harus perform di atas lapangan. Dan performa yang harus dia berikan itu adalah dari segi kontribusi untuk bisa mencetak gol. Karena dia adalah striker di timnas Portugal. Jadi teman-teman, untuk pertama kalinya di sebuah turnamen yang besar, Ronaldo gagal mencetak 1 pun gol. Kalau saya melihat permainan dia di pertandingan dini hari tadi, walaupun energinya luar biasa, tapi seandainya ada pemain lain yang diberikan kesempatan, bukan tidak mungkin Portugal lah yang akan keluar sebagai pemenang di tempo waktu normal. Apakah itu 90 menit atau jika memang nanti di extra time, Portugal bisa saja mencetak gol dengan mengandalkan pemain lainnya. Tapi dengan mempertahankan Ronaldo, ya disitulah kita melihat bahwa Portugal gagal mencetak gol. Meskipun ada pemain-pemain lain yang juga gagal mencetak gol, tapi Ronaldo adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang. Jadi saya bingung lagi dengan Roberto Martinez ini, walaupun dia mengatakan bahwa Ronaldo ini masih dibutuhkan. Iya masih dibutuhkan, tapi mungkin sebagai inspirator saja. Tapi kan Portugal harus bisa mencetak gol. Sekarang kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir, dalam tempo 120 menit, Portugal gak bisa mencetak gol sampai harus ke adu penalti. Ya sulit juga dong menang 2 kali secara berturut-turut melalui adu penalti. Apalagi lawannya adalah Prancis kan. Yang kita tahu mentalnya para pemainnya kuat. Sehingga para pemain Prancis tidak ada satupun yang gagal dari eksekusi penalti. Ya tapi pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara tim tuan rumah Jerman versus Spanyol. Nantilah saya bahas tentang Portugal. Ya pusing juga saya nonton Portugal. Masa mainnya udah bagus gitu tapi gak bisa mencetak gol. Apalagi Prancis. Prancis itu baru mencetak 1 gol loh dari pemain mereka loh teman-teman. Baru 1 gol loh dari Mbappe. Ya kan, di pertandingan dini hari tadi mereka tidak bisa mencetak gol. Terus di 2 pertandingan lain yang mereka mencetak gol itu kan gol bunuh diri. Ya tapi saya bahas dulu lah ya pertandingan antara Jerman versus Spanyol. Nah, saya memang mengunggulkan Jerman karena ya saya melihat tim ini permainannya sangat terorganisir ya. Mereka perlahan-lahan mulai menyatu. Mereka memang adalah tim yang biasa lambat panas. Tapi di pertandingan semalam terlihat mereka kalah cepat dari para pemain Spanyol. Dan saya juga kecewa dengan kepemimpinan wasit ya. Ya, sangat kontroversial dan tampaknya dia tidak bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Banyak sekali foul yang dilakukan oleh para pemain kedua tim ya. Akhirnya ada juga kartu merah bagi Carvajal ya. Tapi seharusnya Kroos itu kan dapat kartu kuning. Di menit ke-4 atau 5 itu ketika dia melanggar Pedri, bingung juga saya. Gak mendapatkan kartu. Seandainya Kroos itu mendapatkan kartu, mungkin Kroos juga akan mendapatkan kartu kuning kedua kemudian mendapatkan kartu merah. Bingung sekali saya. Jadi ya, kepemimpinan wasit ini juga sangat penting di fase krusial dari Euro 2024. Tapi dari jalannya pertandingan, wah,
saya terhibur banget dengan jalannya pertandingan karena kan dua tim ini ya istilahnya jual beli serangan. Jadi kalau saya bandingkan pertandingan Jerman versus Spain dengan pertandingan France versus Portugal, bagi saya yang lebih menarik adalah pertandingan Jerman versus Spain karena dua tim ini ingin menang. Tapi pertandingan Portugal versus Prancis, dua tim tampaknya ingin menghindari kekalahan. Jadi mereka bermain lebih berhati-hati. Maka itu first half dari Portugal versus Prancis itu boring. Ya, tapi memasuki babak kedua extra time lebih menarik lagi lah. Tapi ini pertandingan Jerman versus Spain ini, waduh seru banget. Dan juga Spanyol kan nggak mau bertahan ya. Ya tim ini tampaknya bermain lepas ya. Mereka nggak punya beban sama sekali. Dan para pemain mereka mainnya enjoy banget. Maka itu Spanyol itu ketika menyerang itu tampak sangat berbahaya. Maka itu para pemain Jerman mau tidak mau melakukan banyak pelanggaran. Jika Kroos itu mendapatkan kartu kuning, wah saya pikir dia akan lebih berhati-hati mainnya. Dan mungkin juga irama permainan dari Jerman itu akan terganggu ya. Dan kasihan juga kan Pedri harus keluar ya karena cedera. Tapi ternyata gantinya dari Pedri ini, Olmo, bagus sekali mainnya kan. Bahkan dialah yang menjadi the game changer. Dan Spanyol memang bermain total menyerang. Karena baru 1 menit Pedri itu sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Neuer bagus juga performanya. Dan Jerman perlahan-lahan nih baru panas. Dan di babak pertama itu Jerman hanya bisa mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Ya kan dua-duanya dari Havertz. Selain itu mereka sulit banget untuk membuka pertahanan dari Spanyol. Spanyol kan mainnya kan garis pertahanan yang tinggi ya. Mereka bisa mencegah kreativitas dari Kroos, Gundogan, dan juga Musiala. Nah inilah mereka sudah tahu. Pokoknya kita jaga nih 3 gelandang kreatif dari Jerman. Dan Sané yang saya pikir nih salah dimainkan dari awal. Seharusnya dari awal itu sudah ada Wirtz yang dimainkan. Sané ini sudah gak guna saya melihat bagi timnas Jerman. Bingung juga saya Nagelsmann memilih dia bermain dari awal. Kacau banget permainannya. Tapi Spanyol ini tampak berbahaya. Olmo saja bisa mendapatkan peluang. Yamin lama luar biasa pemain ini. Ya luar biasa saya melihat permainan dari Yamal. Dia juga memberikan assist di match ini, dan saya melihat sepanjang jalannya pertandingan para pemain Spanyol ini lebih pintar memanfaatkan ruang yang terbuka di pertahanan dari Jerman. Dan juga bahkan Laporte pun hampir mencetak gol di babak pertama itu. Nah memasuki babak kedua saya melihat para pemain Spanyol ini ingin dengan cepat mencetak gol. Maka itu kemudian mereka berani bermain menyerang dengan juga mengandalkan improvisasi serangan. Jadi serangan itu bukan saja dari tengah tapi juga dari sayap, di mana Lamine Yamal bisa memberikan umpan kepada Olmo dan Olmo melakukan finishing yang sempurna. Nah gol ini yang tampaknya memberikan warning kepada para pemain Jerman bahwa mereka harus bermain dengan high tempo. Gak bisa bermain slow tempo. Tampaknya para pemain Jerman ingin memperlambat tempo, gak bisa seperti itu. Dan saya bingung juga loh, Rudiger, ya kemudian ada siapa tuh pemain dari Jerman lainnya, ya ada David Raum, ada Kimmich, mereka lamban banget di belakang. Maka itu Rudiger dan si Raum itu mendapatkan kartu kuning kan di babak pertama. Dan ternyata pada saat Jerman main high tempo baru bagus permainan mereka kan. Dan walaupun mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi akhirnya mereka bisa skor gol dari si Wirtz itu kan. Kenapa dia gak dimainkan dari awal? Ya udah 1-1, saya pikir nih mental dari para pemain Spanyol bisa saja down, tapi enggak loh, mental mereka kuat loh. Dan di La Fuente kan, pelatih mereka ini melakukan serangkaian pergantian pemain untuk menjaga kestabilan permainan tempo tinggi dari Spanyol. Dan akhirnya di extra time, mereka bisa mencetak gol kemenangan, walaupun Jerman juga mendapatkan 2 peluang ya di extra time ya, dari Musiala, dan juga dari yang satu lagi itu dari Fulkrug itu di ini ya babak kedua ya, dari Musiala, dan juga kalau nggak salah dari Kroos juga tuh mendapatkan peluang di extra time ya. Tapi akhirnya Spain yang bisa mencetak gol dengan sundulan dari Merino ya, pemain pengganti, umpannya dari Olmo. Jadi saya pikir ya ada semacam berkah juga lah bagi Spanyol ya, dengan ditarik keluarnya Pedri dan kemudian pemain yang masuk, pemain pengganti Olmo justru bisa memberikan kontribusi yang sangat besar. Dan Carvajal menerima kartu merah ya, tapi ya Spanyol memang sudah mengendalikan permainan. Luar biasa mental dari para pemain Spanyol, dan mereka layak untuk lolos ke babak semifinal. Dan mereka akan berhadapan dengan Prancis yang menurut saya permainannya biasa-biasa saja sih lawan Portugal. Dan Portugal sebetulnya bermain dengan compact football yang cukup baik, dan saya pikir PP menunjukkan bahwa walaupun usianya sudah tidak muda lagi, 41 tahun, dia adalah pemain yang paling senior di skuad Portugal, tapi dia bisa mengawal pergerakan dari Thuram luar biasa. Situasi one on one pun dia masih bisa mengejar Thuram luar biasa. Tapi ya Portugal kan harus bisa mencetak gol. Ya masalah mereka adalah untuk bisa mencetak gol. Bola diberikan kepada Ronaldo pun dia miss. Gimana caranya Portugal bisa menang? Prancis tidak selalu bergantung kepada Mbappe. Ada juga Colomwani, ada juga Dembele ya. Ada juga kita melihat di tengah ada Kante. Jadi permainan dari Prancis ini bagus banget. Upamecano juga solid di pertahanan. Mignon melakukan banyak saves di babak kedua. Dan saya bingung, kenapa Bruno itu ditarik keluar? Kenapa? Oke, dimainkan Conceição, tapi Conceição juga gak bisa berbuat banyak. Ya, seharusnya Bruno ini tetap bermain, walaupun dia ada miss 1 chance ya, yang seharusnya dia mencetak gol. Tapi pada akhirnya kita melihatlah, waste of chances dari Portugal. Ada Leao juga mendapatkan peluang yang membuat mereka harus
ya kembali menjalani adu penalti. Dan pada saat adu penalti tersebut saya kaget loh, Joao Felix itu miss, terkena tiang. Tapi para pemain Prancis tidak ada yang gagal. Artinya memang para pemain Prancis sudah siap jika terjadi adu penalti dan mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini melalui adu penalti dan mereka lolos ke babak semifinal dan akan bertemu Spanyol. Nah, kira-kira tim mana yang akan lolos ke final nanti dong. Saya akan memberikan previewnya H-1, tapi saya ingin menegaskan bahwa sudah waktunya bagi Cristiano Ronaldo untuk pensiun dari timnas Portugal. Ronaldo sudah habis. Anyway, sekarang saya ingin memberikan preview yang singkat untuk dua pertandingan yang akan dimainkan nanti ya. Pertama, pertandingan Inggris versus Swiss. Inggris sejauh ini permainannya tidak meyakinkan dan menurut saya mereka hoki bisa lolos dari babak per-8 final, tapi tim ini punya materi pemain yang sangat baik. Ya, walaupun Swiss adalah tim yang bermain sangat rapi, tapi saya pikir akan sulit bagi mereka untuk bisa menang lawan Inggris. Kemungkinan pertandingan ini akan juga ditentukan melalui perpanjangan waktu. Dan feeling saya Inggris akan menang dengan skor yang tipis. Pertandingan lainnya Belanda versus Turki. Nah, ini Belanda harus berhati-hati. Walaupun Turki adalah underdog di turnamen ini, tapi Belanda harus berhati-hati karena Turki punya kemampuan merancang counter yang cepat. Kalau menurut saya, untuk pertandingan Belanda versus Turki, persentasenya adalah 50-50. Ya, it can go either way. Bisa saja Belanda yang menang atau Turki yang menang. Dan feeling saya pertandingan Belanda versus Turki akan berjalan menarik karena dua tim ini bermain sepak bola menyerang. Tapi Inggris versus Swiss bisa saja boring. Karena kemungkinan Swiss akan bermain lebih kompak dan Inggris kita tahu sejauh ini permainan belum kreatif. Tapi untuk pertandingan Inggris versus Swiss, saya ingin memberikan persentase 55% bagi Inggris dan 45% bagi Swiss. Nah, kita tunggu nih prediksi saya benar atau enggak. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, paling sulit itu prediksi pertandingan dari Euro 2024. Tapi sejauh ini prediksi saya masih belum salah nih. Ada nih tentang satu tim, yaitu Prancis. Kan saya memfavoritkan Portugal atau Prancis yang menjadi juara dari Euro 2024 ya. Jadi kita tunggu apakah Prancis bisa lolos atau tidak ke final. Tapi kita nikmatin dulu sisa dua pertandingan dari perempat final, yaitu pertandingan Inggris versus Swiss dan juga Belanda versus Turki. Prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.